Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Antigone La Relève dari France atau Prancis yang tayang pada Agustus tahun 2023. Dengan genre action komedi thriller, memperlihatkan legenda kepolisian yang dikenal punya metode kuat dalam menangani kasus. Namun, pilih meninggalkan kepolisian setelah kejadian tragis yang menimpa istrinya. Waktu berlalu, 8 tahun kemudian, segerombolan orang yang menewaskan istrinya kembali muncul. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Ketika totalitas kerja melebihi batas, kadang ada keluarga yang harus campur tangan. Cuma manusia gak pernah tahu keberuntungan atau kesialan yang didapat. Karena menjadi pahlawan, mempertahankan kehidupan, tak semudah menghidupkan keadaan. Menikmati waktu bermain di pantai, helikopter mulai terlihat. Si ayah bernama Charter bilang akan beli es krim sebentar. Istrinya mendekat, paham suaminya mau melakukan misi di sela liburan mereka, istrinya kesal. Tapi Charter bilang misinya kali itu aman. Ia akan bertemu seorang akuntan dan menyelesaikan cepat, lalu bermain bersama. Mendatangi garasi helikopter berhenti, Charter ini seorang polisi. Menjabarkan kalau kejahatan setahun yang lalu itu masih ada yang belum ketangkep. Charter tahu orang yang dihadapannya ini seorang akuntan yang kabur waktu penyergapan. Mengambil koper yang ada, rupanya isinya bahan kimia. Yang mana pria itu bukan seorang akuntan, tapi seorang ahli bahan kimia. Orang lain muncul, Charter tahu kalau kedua bahan itu tercampur akan menjadi peledak yang cukup hebat. Dutsokuvo mau barang dikembalikan. Cuma Charter ini menjatuhkannya. Mau menjatuhkan yang warna hitam juga, pistol ditodongkan. Melempar kimia hitam itu, serangan dimulai. Di mana istri Charter memberikan ponsel dan pergi. Serangan masih berlangsung, Charter ini coba melumpuhkan lawan. Di keadaan yang sulit itu, tembakan lain muncul. Senang dibantu istrinya, bahan kimia yang pecah bercampur. Dutsokuvo langsung membuangnya, ledakan hebat terjadi. 8 tahun kemudian, Charter ini jadi mentor pengemudi. Tapi muridnya yang bernama Lenny itu bikin kesal. Berkali-kali diajarin tetap aja caranya nyetir masih jelek. Lalu panggilan masuk ngabarin kalau anaknya bermasalah di sekolah. Ke sekolah, Charlotte, anaknya yang udah remaja itu bikin onar. Charter jadi minta maaf ke keluarga korban. Kakek Charlotte datang, menenangkan emosi Charlotte. Si kakek mau Charlotte nurut sama ayahnya, karena Charter yang terlihat itu sebenarnya sangat rapuh. Ke rumah, di kamar, Charlotte ini asik main game. Charter mau Charlotte belajar, atau setidaknya jangan main PS terlalu lama. Menjelaskan cahaya di layar bisa ngurangi kesehatan mata, Charlotte masa bodoh. Ia diam, pintu ditutup. Ada gambar ibunya di sana, dan raut muka Charlotte berubah. Sebuah drone pergi, dalam gedung ada orang yang mati. Mau ngabarin orang lain, tapi komunikasi rusak. Mendekati orang yang ada, itu si ahli kimia. Pistol lain muncul, tembakan terjadi. Pagi harinya, Charter bangun. Sarapan bareng Charlotte, pesan masuk. Link dalam pesan membawanya ke berita yang mengabarkan 2 petugas tewas dan hilangnya 0,5 kilogram bahan kimia di perusahaan itu. Memindah channel TV, ekspresinya jadi panik. Bersiap dengan tas lusuhnya, Charter pergi. Di mana Charlotte coba sembunyi biar gak ketahuan kalau diskors. Cuma Charter lihat dan membawanya pergi. Dalam mobil mereka kelihatan gak akrab. Bahkan untuk genre musik mereka sangat beda. Charter setel lagu klasik kesukaan mendiang istrinya, sedangkan Charlotte ganti dengan genre hip-hop. Sampai di pusat kepolisian, Charlotte ini ribut sama orang yang ada. Charter minta maaf. Masuk ke ruangan, Charlotte disambut baik pamannya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya satu keluarga yang memang berkarir di dunia kepolisian. Menitipkan Charlotte ke pamannya, Charter masuk ke ruangan atasan. Lihat foto yang ada, Charlotte ini tahu orang yang ada di layar.
yang mana Charter berusaha menjelaskan kejadian yang ada dan mengaitkannya dengan peristiwa 8 tahun lalu. Menurut Charter, si ahli kimia akan beraksi lagi sama anaknya Dutsokovo. Agak cuek karena selama ini pihak kepolisian coba dengar masukan dari Charter. Atasan ngira kalau semua itu cuma ketakutan Charter aja yang kehilangan istri. Sekuat apapun menjelaskan dengan bukti yang dipunya, atasan tetap enggan. Menunjukkan asistennya, atasan bilang itu orang yang dipercaya untuk menjaga keamanan kota. Charter jadi pergi, tapi ditahan. Menjelaskan singkat, asisten atasan cuma mendengarkan, lalu memberikan kartu nama ke Charlotte kalau ada sesuatu yang mendesak. Ke tempat si kakek, Charter mau nitip Charlotte selama ia pergi. Yang mana ayahnya ini tahu kalau orang yang bunuh istri Charter mulai nampakin diri. Ayah mau Charter jadi pria yang tangguh seperti dulu. Di rumah ngobrolin masalah yang ada sama temennya, dari sana petunjuk baru didapat. Mereka jadi pergi bertiga ke rumah si Bibi, semua orang kumpul. Charter yang di dapur malah curhat kalau ia lagi deket sama wanita lain. Saudaranya yang dengar pasti senang. Setelah sekian lama sendiri, Charter mau buka hati. Tapi Charter bilang kalau ponselnya mati, sedangkan mereka mau video callan sekarang. Dengan senang hati, paman Charlotte meminjami laptop. Charter minta ia ditinggal sendirian. Beralasan masih malu karena itu wanita baru. Saudaranya ngerasa kalau wanita barunya itu jelek. Ia juga nguping di luar. Semua kata manis yang keluar dari mulut Charter didengarnya. Yang mana sebenarnya Charter ini cari data teroris dari laptop yang bisa diakses kepolisian aja. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun si Bibi, semua senang. Paman Charlotte memberikan kado setrika uap. Sampai Charter nemuin data si ahli kimia. Dalam kebahagiaan yang ada, Charlotte tanya tentang orang-orang yang pernah membunuh ibunya. Suasana jadi tegang, semua orang yang ada menyalahkan Charter. Ngira kalau Charter gila karena istrinya. Kakek Charlotte bersuara, semua orang di sana bertengkar karena menilai orang lain dari kesalahan, bukan perbuatan baiknya. Charter muncul, mereka pulang. Waktu di jalan, Charter bahas tentang ahli kimia yang ada di tempat waktu istrinya meninggal. Tahu keberadaannya sekarang di mana, Charter harap ayahnya mau jaga Charlotte sementara waktu dia pergi. Dengan senang hati, si ayah minta Charter jaga diri. Charlotte yang ada di belakang dengar percakapan itu, karena sebenarnya dia cuma pura-pura tidur. Esok harinya, masuk ke sebuah tempat, bel rumah gak dijawab. Di mana si ahli kimia ini lagi kerja pakai headset yang cukup keras. Bahan kimia dibuatnya. Charter bobol rumah. Lihat sekitar, dengan aroma yang ada, Charter tahu ada Charlotte di sana. Charlotte langsung bilang kalau dia tahu Charter ini gak pandai menyelidiki, niat mau bantu, tapi Charter ini kesal. Charlotte gak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Pertengkaran masih berlanjut, Charlotte cuma mau membalaskan dendam kematian ibunya. Tapi Charter bingung dari mana Charlotte tahu keberadaannya. Ngaku kalau punya pacar seorang hacker, pacarnya itu yang bantu sadap ponsel Charter. Ahli kimia nongol, langsung menghindar, si ahli kimia menyiapkan semua bahan yang ada. Sambil melakukan panggilan, anak Dutsokovo mau semua barang mereka diamankan. Memasangkan barang itu ke drone, pintu berhasil dijebol. Ambil remote control juga bola kristal berwarna putih. Charter berhasil menumbangkan ahli kimia. Mau dijatuhkan dari jembatan, Charter sama Charlotte ini kerjasama untuk tahu siapa orang dalam foto dan markas persembunyian mereka. Cuma ahli kimia ini bungkam. Charlotte kesal mengumpat banyak kata kasar. Dalam kekacauan itu, perdebatan masih terjadi. Charlotte ngomong dalam menyelesaikan misi akan selalu ada polisi jahat dan polisi baik. Memaparkan kalau dirinya itu polisi jahat yang selalu mengumpat demi mendapati sebuah jawaban. Sedangkan Charlotte tahu kalau ayahnya ini polisi baik, yang gak pernah ngusik orang lain dengan perkataan kasar, juga memperlakukannya secara manusiawi. Meskipun sampah dunia sudah terlihat di depan mata. Di tengah ributnya, wanita yang pernah ditembak dulu muncul.
Kita anggap ini wanita pipi ya. Menggantungkan si ahli kimia di jembatan, Carter bawa Charlotte pergi. Pergi menghindar di keramaian, Carter beranggapan larinya kali itu gak akan dikejar. Tapi wanita pipi ini meletuskan tembakan yang buat sekitar jadi heboh. Masuk ke ruangan lain, Charlotte ini masih ngoceh, prediksi ayahnya meleset jauh. Lihat sebuah tenda, ayahnya mau Charlotte tetap diam di sana sampai keadaan tenang. Dengan inisiatifnya, Charlotte langsung menghubungi nomor asisten. Cuma orang lain yang mengangkatnya. Ngabarin kalau Carter benar tentang segerombolan penjahat 8 tahun lalu, tapi panggilan ditutup. Charlotte tentu kesal. Carter mulai bergulat, tapi kemampuannya itu menurun drastis. Dibantu anaknya, mereka lari yang terus dikejar. Pihak kepolisian juga dapat laporan kalau ada kekacauan di pusat perbelanjaan. Yang mana Carter masih berusaha nyerang, yang malah tumbang. Charlotte juga dijatuhkan, dikasih alat, Carter lanjut nyerang. Menambahkan tongkat baseball, wanita pipi berhasil dijatuhkan. Bagian ini ada lucunya tapi seru juga. Memborgol dengan barang yang ada di sana, para polisi baru tiba. Memberikan pistol milik wanita pipi. Ke kantor polisi, Carter masih bahas tentang kejadian 8 tahun lalu. Minta untuk dikasih waktu ngobrol sama wanita pipi, rekan polisinya tolak. Sambil cari informasi foto yang ada, ternyata itu foto Dutsokovo, orang yang dipenjara karena terorisme dan sudah mendekam selama 5 tahun. Karena terus ditolak, Carter ini jadi keluar. Telepon ke saudaranya di bagian anti-terorisme, minta bantuan untuk terakhir kalinya, Carter mau data tentang Dutsokovo. Di mana raut wajah saudaranya jadi berubah. Belum dapat informasi apa-apa, ada orang rese yang ganggu harinya. Di mana Charlotte didatangi asisten yang minta maaf, tapi Charlotte langsung jawab tegas kalau ada 3 hal yang dibenci dirinya. Salah satunya yaitu polisi Perancis. Carter datang, mereka pergi. Panggilan dari pacarnya masuk, si ayah kesal. Lalu Charlotte bersuara. Waktu itu, ia ambil remote control drone yang ada. Carter makin kesal punya anak yang hobi nyuri barang. Cuma, Charlotte bilang kalau remote control itu nggak digunain, berarti waktu dulu nerbangin drone, si ahli kimia itu pakai drone terbang otomatis ke markas besar mereka. Charlotte tahu pacarnya bisa ngelacak keberadaan markas itu. Tahu hal itu, mereka pergi ke tempat pacar Charlotte. Yang mana waktu tiba mereka saling diam. Rupanya pacar hackernya itu Lenny, murid yang belajar nyetir tapi nggak bisa-bisa. Situasi cukup canggung dan lokasi drone berhasil ditemukan. Banyak gambar yang lagi diunduh. Dari sana Lenny keceplosan. Dan Carter baru tahu kalau semua kelakuan buruk anaknya selama 2 tahun terakhir, seperti diskorsing, nilai yang jelek, sampai hal-hal yang bikin Carter gak guna jadi ayah, baru diketahuinya sekarang, karena ponsel Carter udah disadap lama. Mau pergi, Carter terima kasih karena Lenny udah bantu. Menitipkan anaknya ke Lenny. Pergi seorang diri, tempat itu ternyata udah bersih. Pesan masuk dari Charlotte, ngabarin kalau gambar yang diunduh kelihatan di dekat bandara. Paham orang-orang itu punya rencana, Charlotte bilang akan mengawasinya. Mengemudi cepat, ponsel anaknya gak bisa dihubungi. Carter jadi menghubungi saudaranya, minta untuk panggil pasukan ke sana, karena ada Dutsokovo yang akan diekstrasi. Carter pikir gerombolan itu akan bawa Dutsokovo pergi dari bandara. Di mana Charlotte lagi ngopi santuy. Carter datang, minta mereka pergi dari sana. Drone mulai terlihat, komunikasi rusak, mobil baja melintas. Carter coba ngehindar, tapi Charlotte kesal pas tahu kalau dalam mobil itu ada pemimpin yang pernah membunuh ibunya. Tahu ayahnya seorang pengecut, tapi Charlotte harap Carter berani ambil resiko. Carter minta mereka pergi dari sana, menjelaskan bahkan seorang pahlawan bisa buat nyawa orang lain dalam bahaya. Cuma Charlotte ini malah mengaitkan dirinya dengan borgol yang ada. Traktor mulai terlihat. Di keadaan yang kacau, komunikasi itu nggak guna. Paham mereka terisolasi. Di ruang interogasi,
Para polisi tahu, tujuan gerombolan penjahat itu bukan mencuri barang, melainkan untuk membebaskan pemimpin mereka yang udah dipenjara selama 5 tahun. Carter masih berusaha ngelepas borgol. Pasukan mulai turun, peluru meluncur. Semua orang menghindar, Carter masih fokus untuk nyelamatin anaknya. Keadaan mulai kacau. Waktu pasukan ketembak, anak Dutsokovo bersuara pakai bahasa Jerman kalau ia akan membebaskan ayahnya. Gembok berhasil dilepas, peluru putih dimasukin. Tembakan itu masih berlangsung. Di mana Carter mau Charlotte pergi menyelamatkan diri. Ia akan merusak drone agar komunikasi kembali lancar dan menginggirkan traktor biar mobil baja bisa lewat. Terdengar sulit, Charlotte paham. Selama ini ayahnya cuma mau anaknya selamat dari bahaya. Ambil tongkat bisbol, pergerakannya itu terlihat. Serangan masih ada, keberadaannya juga disadari. Bergulat sendiri, serangan tembakan masih berlangsung. Berhasil menumbangkan lawan, tembakan peluru putih terlihat. Charlotte sadar itu sama kayak kristal putih yang pernah diambilnya dulu. Penjahat lain muncul, coba melawan, mereka dihabisi di tempat. Mau memindahkan traktor, peluru menyerangnya. Menggagalkan aksi, drone yang ada dijatuhkan dengan tembakan. Charlotte bangga, peluru masih diluncurkan. Berlindung ke dalam mobil baja, komunikasi kembali normal. Penjaga yang ada di belakang diminta untuk nutup rapat ruangan. Anak Dutsokovo mendekat, Charlotte juga menghindar. Penjahat itu mengepung, anak Dutsokovo minta maaf gak bisa ngeluarin ayahnya sekarang. Dutsokovo minta anaknya keluar sebelum polisi tiba. Di mana ahli kimia lihat Charlotte yang lari sendirian. Tembakan diletuskan, ngerasa aman karena itu mobil baja, rupanya kaca gak asli. Di keadaan yang kejepit itu, Carter mau penjaga keluar. Cairan hitam disatukan, mobil meledak. Di keadaan setengah sadarnya, Carter lihat Charlotte dibawa pergi gerombolan penjahat. Setelah diobati, berita muncul di televisi. Masih ditenangkan si ayah, panggilan masuk dari nomor Charlotte. Tapi yang ngomong itu anaknya Dutsokovo. Ngancam kalau mau Charlotte selamat, mereka minta ketemu di atap rumah sakit dan membawa Dutsokovo untuk mereka saling bertukar nyawa. Senjata ayahnya mulai dikeluarkan, ayah juga manggil semua keluarga. Di mana dulunya ini mereka satu tim yang dipimpin Carter, tapi karena Carter keluar mereka jadi bubar. Saling minta maaf karena sudah membenci Carter dan gak percaya padanya. Mereka di sana siap untuk membantu misi penyelamatan Charlotte. Punya rencana sendiri, semua orang yang ada gak setuju. Menyarankan untuk minta bantuan dari tim SWAT, tapi Carter ngeyakinin itu cara untuk nyelamatin anaknya. Dengan cara yang gak rasional, di atap rumah sakit pertemuan berlangsung. Yang mana Bibi jadi suster, dan anak Dutsokovo mau ayahnya dikembalikan. Mengancam akan menjatuhkannya, Carter minta anaknya dikembalikan lebih dulu. Berhasil balik ke dekapannya, Carter membenarkan kalimat Charlotte yang bilang kalau kita harus ambil resiko untuk menang. Anaknya senang, ia dilempar. Serangan terjadi, dengan semua alat yang udah disiapkan, Charlotte selamat. Tembakan masih berlangsung, paman keluar. Mereka coba nyerang, tapi karena gak lama perang, mereka jadi kewalahan. Membuka selimut yang ada, itu kakek, yang langsung lawan dan mereka jatuh bersama. Baling-baling helikopter berhasil dirusak, semua masih sigap. Bahkan gerakan yang ada coba dihadang. Pasukan lain berhasil menangkap, yang mana Carter ini sedikit kewalahan sama seorang penjahat. Pasukan lain membantu, Carter lanjut masuk. Dalam rumah sakit itu, semua penjaga dilumpuhkan bodyguard penjahat. Yang mana pergerakan mereka langsung ditahan sama Bibi dan paman Charlotte. Tapi bodyguard mau anak Dutsokovo masuk ke ruangan sendiri untuk nemuin ayahnya. Mendekat cepat, bodyguard ini bisa melawan tanpa perlu tenaga lebih. Berhasil terlempar, keluar ruangan dengan setrika yang ada, Bibi ngelawan. Bergerak bersama, bodyguard itu berhasil dilumpuhkan. Bibi jadi membenarkan kado suaminya dan bilang kalau di keadaan mendesak
Hal sesepele itu ternyata bisa nyelamatin nyawa mereka. Bibi juga bilang kalau ia mau balik kerja di kepolisian, yang buat suaminya senang. Ke ruangan lain, anak Dutsokovo berhasil lihat ayahnya. Tapi Charter muncul dan ambil semua bahan kimia yang ada. Mengizinkan anak Dutsokovo untuk ngobrol sejenak, si anak ini masih berharap untuk mengeluarkan ayahnya dari sana. Selesai ngomong, dibawa keluar, anak Dutsokovo ini mulai membual tentang dirinya yang berusaha keras untuk membebaskan si ayah. Charter menanggapi kalau ayahnya seorang teroris, yang bahkan menyeret anaknya untuk masuk ke penjara juga. Anak Dutsokovo jawab, masih mending daripada Charter seorang ayah yang membahayakan nyawa keluarganya sendiri. Yang mana kalimat itu bikin Charter lemah. Berhasil ditumbangkan, keadaan jadi berbalik. Semua orang yang ada jadi gak berani gerak. Ngancem Charter akan dibunuh, Charlotte berani ngelangkah. Bersuara lantang, kalau pihak mereka sudah membunuh ibunya, Charlotte minta ia dibunuh juga, biar gak hidup sendirian. Memperlihatkan kristal putih yang pernah diambilnya, Charlotte tanya, mau seperti dulu ayah? Charter mengiyakan. Kimia putih berhasil dilemparkan. Anak Dutsokovo ini masih ngancam. Bersamaan dengan kimia hitam yang sudah digenggam erat dan pecah, yang mana buat anak Dutsokovo jadi mundur. Berhasil selamat karena kode yang diberikan Charlotte, mereka semua senang. Lanjut pulang berdua, mereka jadi sangat akrab. Asisten atasan muncul, mereka pulang bersama. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Anti-Gang La Relève. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye! Ini karena film Prancis, jadi untuk pelafalan nama orang, bahkan judulnya sendiri aja agak sulit ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, intinya ya begitulah. Mungkin nanti kalau ada masukan bisa kasih saran aja. Terima kasih.